Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat, bahagia, sejahtera dunia akhirat. Baik, kita akan melanjutkan untuk stimulus instruksionalnya pada pagi hari ini yang berkaitan dengan tema komunikasi. Komunikasi yang saya maksudkan di sini adalah komunikasi dalam organisasi. Setidaknya ini agendanya, karena ini pengantar ya, ada koordinasi, komunikasi, dan motivasi. Kemudian tema yang akan dibahas secara khusus dalam kesempatan kali ini adalah tentang komunikasi itu sendiri. Nah, sekedar pengantar bahwa membicarakan masalah komunikasi dalam organisasi itu tentunya tidak lepas dari masalah koordinasi. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan lihat posisi komunikasi di dalam koordinasi, atau secara lebih luasnya sebenarnya koordinasi itu menjadi bagian dari apa di dalam fungsi manajemen organisasi, sehingga membicarakan koordinasi sebagai imbas dari pembicaraan tentang komunikasi juga tidak bisa lepas dari fungsi actuating atau fungsi penggerakan di dalam organisasi. Secara secara skema bisa kita lihat ini salah satu fungsi, misalnya fungsi yang sangat terkenal misalnya dari Josh R. Terry, ini adalah fungsi actuating ya. Nah, ternyata di dalam fungsi actuating ini adalah fungsi yang sangat strategis, bahkan mungkin ini menjadi rohnya dari setiap fungsi manajemen yang lain, karena di dalamnya ini melibatkan yang namanya directing. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu mendirect secara langsung ya kepada followernya untuk melakukan aktivitas yang tadinya sudah direncanakan. Termasuk juga di dalam actuating itu ada commanding, jadi bagaimana pemimpin memerintah followernya untuk melakukan tindakan tadi yang sudah ditetapkan. Sampai juga di dalam aktivitas-aktivitas itu pemimpin juga melakukan pengarahan, ya, membimbing, mengarahkan bagaimana supaya itu bisa dilakukan secara sempurna seperti itu. Dan ternyata juga ada konsep di dalam actuating itu ada yang namanya coordinating atau koordinasi. Jadi mencoba mempertemukan antara berbagai kepentingan, tetapi kepentingan utamanya adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, berarti di dalam konteks actuating inilah yang tadi saya sebut sebagai koordinasi, ini yang saya beri tanda hijau ini. Nah, koordinasi ternyata di dalamnya tidak sesederhana itu. Di dalamnya ada proses komunikasi dan bagaimana meningkatkan kepuasan, terutama adalah kepada bawahan atau kepada anggota organisasi itu. Di dalamnya butuh yang namanya pembicaraan tentang motivasi. Jadi dalam bab koordinasi, komunikasi, dan motivasi ini adalah kedudukannya seperti ini. Baik, karena ini adalah pembahasan yang pertama, maka kita masuk ke komunikasi terlebih dahulu. Banyak definisi tentang komunikasi, termasuk di dalam proses pembelajaran pada kesempatan kali ini saya sedang berkomunikasi, tetapi lewat media. Apa itu sesungguhnya komunikasi? Komunikasi bisa disebut sebagai pertukaran informasi. Pertukaran informasi dari siapa? Ya, dari si pengirim informasi kepada si penerima informasi. Sehingga nanti penerima informasi ini akan mempersepsikan apa sesungguhnya yang dikirimkan tadi. Jadi mengambil makna dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh pengirim, bahwa nanti dalam sebuah kesimpulan bisa saja ada dalam tanda kutip kesalahan atau pemaknaan yang berbeda dari si pengirim informasi, itu bisa terjadi. Sehingga di dalamnya juga butuh organisasi itu memperhatikan betul kira-kira apa yang menjadi ketidakefektifan komunikasi, atau kita bisa menggali lebih jauh kira-kira apa yang menjadi sumber dari ketidakefektifan komunikasi. Jadi sumber hambatannya itu ada apa saja yang itu nanti perlu dipecah supaya tidak menjadi penghambat munculnya komunikasi yang tidak efektif, dan itu akan sangat merugikan organisasi.
Seperti itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, komunikasi masih senada ya. Ini ya dari Keaton, ini juga tetap proses transmisi informasi dan pemahaman ya. Jadi tidak sekedar informasi tapi berupaya bagaimana pemahaman itu juga dibangun supaya menjadi sepaham antara si penerima informasi sama yang menerima. Penerima informasi bisa dalam konteks manajemen itu adalah manajemennya, sedangkan penerimanya adalah anggota manajemen. Oke, yang berikutnya ini masih senada ya, cara menyampaikan gagasan, fakta, pikiran dan lain sebagainya kepada orang lain. Jadi saya skip. Yang keempat juga ya dari Zulfa, ini berarti komunikasi itu secara sederhana ya sebenarnya proses atau sebenarnya adalah aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas menyampaikan informasi dari pihak satu ke pihak yang lain. Yang ini biasanya digunakan oleh organisasi dalam rangka untuk mengendalikan, memotivasi, mengkoordinasi aktivitas-aktivitas manajemen yang juga akan digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuannya. Jadi clue-nya juga sama, penyampaian informasi, hanya bedanya di Zulfa ini ada dimensi yang ingin dilakukan di proses informasi. Penyampaian informasi adalah untuk mengendalikan ya, untuk memotivasi sekaligus untuk mengkoordinasi. Jadi ada nilai lebih di dalam definisinya yang keempat ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat ya di dalam konteks komunikasi di dalam organisasi ini manajemen ya. Manajemen ini kan punya sesuatu yang akan dicapai, yaitu tujuan organisasi. Nah, untuk mencapai tujuan ini biasanya manajemen ya, bukan biasanya ya, harus melakukan apa yang disebut dengan fungsi manajemen. Ya, fungsi manajerial ya, bukan fungsi operasional. Nanti fungsi operasionalnya diturunkan dalam setiap bidang manajemen. Nah, di dalam fungsi manajerial ini ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, ini kan tidak mungkin kalau tidak difasilitasi oleh peristiwa yang disebut sebagai peristiwa komunikasi. Nah, komunikasi ini disampaikan kepada anggota dari organisasi ini. Nanti harapannya komunikasi ini akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh organisasi, yang hasil itu didata di dalam tiap tahapannya atau tiap jangka program dari manajemen itu pada akhirnya endingnya adalah mencapai tujuan organisasi atau mencapai visinya. Nah, ini yang nanti di dalamnya perlu diperhatikan, ada kecemburuan. Ini biasanya sifat-sifat sentimental ya dari anggota ya, ini menjadi sangat penting sehingga nanti yang namanya manajemen butuh melakukan pemilihan secara tepat dan efektif, kira-kira nanti arah komunikasi yang akan dibangun itu menggunakan pola seperti apa atau bentuk seperti apa, karena ini hal-hal yang harus diperhatikan. Baik, nah yang berikutnya berbicara tentang unsur dan proses komunikasi. Sebenarnya kalau ngomong unsur ya, unsur komunikasi itu ya minimal ada si pengirim pesan, ada pesan yang akan dikirimkan, kemudian ada si penerima pesan. Apakah hanya sekedar itu? Nah, perspektifnya Scrum dan Laswell yang ini menunjukkan proses komunikasi, kita akan coba lihat apakah hanya minimal 3 unsur itu sudah terjadi peristiwa komunikasi. Kita lihat misalnya model Scrum ya, seperti itu. Ini ada source, berarti ada sumber. Ya, sumber berarti di sini ya bisa pembuat pesannya atau bisa juga adalah media pesannya ya, media pesannya. Nah, ini baru terutama adalah pembuat pesannya, pesan informasi tersebut nggih, ini melakukan proses encode ya. Jadi melakukan upaya untuk melambangkan atau menyimbolkan supaya pesan itu bisa ditangkap ya, bisa ditangkap secara mudah seperti itu. Nah, kemudian ini adalah sinyalnya ya atau pesan itu sendiri. Kemudian ketika ini sampai kepada penerima pesan tidak langsung bisa menerima, tapi dia harus mendekode ya. Mendekode itu berarti mengurai apa yang tadi disimbolkan,
yang di-encode-kan ini menjadi decode, berarti ditafsirkan. Ini maknanya apa? Karena sekarang banyak sekali ya pesan yang itu menggunakan media, yang media itu entah itu media verbal, media non verbal, yang bentuknya sekarang juga macam-macam, itu harus ditafsirkan, jadi tidak bisa diterima secara mentah-mentah. Nah, baru kemudian ada destination ya, destinasi hasil tangkapan. Nah, yang kedua adalah model Lasswell. Ini lebih kepada mengurai tentang apa yang dimaksud dengan komponen atau unsur yang di dalam proses komunikasi. Ini juga masih senada ya, berarti ada sumbernya ya, ada sumber itu bisa pemberi pesan, kemudian ada pesan itu sendiri, berarti isi pesannya itu apa, kemudian ada media ya, salurannya pakai apa, seperti itu, berarti dengan apa, berarti dengan media ya, dengan media seperti itu. Kemudian kepada siapa, berarti si penerima pesan, baru kira-kira pengaruhnya apa atau bagaimana, apakah ini memberikan pengaruh kepada si penerima pesan atau tidak, setidaknya apakah tersampaikan informasi itu sama dengan yang diinginkan oleh si pembuat pesan, seperti itu. Ini tentang model Lasswell. Nah, di dalam organisasi ternyata banyak bentuk atau jaringan yang digunakan oleh manajemen ya, terutama oleh manajemen atau secara umum ya oleh seluruh anggota yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga nanti akan terbedakan mana biasanya yang digunakan oleh manajemen, mana yang biasanya digunakan oleh anggota ya, anggota secara umum seperti itu, dan kira-kira mana yang akan menimbulkan kepuasan bagi follower, tapi di sisi lain mungkin tidak menimbulkan kepuasan bagi anggota ya, tapi di sisi lain ternyata itu mampu mempertinggi keefektifan atau kinerja dari manajemen atau dari organisasi. Nah, ini yang saya tampilkan setidaknya ada 7 ya. Ada yang disebut dengan bentuk atau jaringan komunikasi wheel, roda, star atau bintang, tunggal atau timbal balik, ini yang sudah sangat biasa. Kemudian ada chain atau rantai, dan ada yang berbentuk huruf Y, ada juga yang berbentuk lingkaran atau yang berbentuk grapevine ya, atau bentuknya adalah seperti anggur. Nah, ini misalnya yang komunikasi ya, komunikasi roda wheel ya, ini adalah pusatnya, ini ibaratnya digambarkan sebagai pimpinan ya. Pimpinan sebenarnya dia ya bisa berkomunikasi ya, bisa berkomunikasi dengan siapapun ya, dengan siapapun dari setiap anggotanya atau setiap bawahannya. Hanya saja setiap anggotanya ini hanya bisa berkomunikasi dengan pimpinannya. Ini wheel. Nah, kemudian star, ini segala arah ya, nanti mirip dengan grapevine ya, mirip dengan grapevine. Jadi ini tidak memposisikan siapa menjadi apa, tetapi ini kita lihat timbal balik ya. Misalnya F dengan B seperti itu, timbal balik. Tapi ini juga diurai di sini, dia bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Seperti itu, atau bentuknya adalah seperti ini. Oke. Dan kita lihat yang berikutnya, yang umum ini yang tunggal, antara A dan B, boleh pemimpin, boleh dengan bukan pemimpin, atau antar pemimpin di level middle management, atau antar anggota saja. Tapi keduanya memberikan timbal balik artinya A ke B atau B ke A, sama-sama memberikan informasi. Nah, kalau yang chain ini atau yang berantai ini yang pesan berantai seperti itu ya, dari A kepada B. Nah, tapi B tidak bisa memberi informasi berikutnya kepada B atau timbal balik. B hanya bisa meneruskan begitu seterusnya sampai titik yang terakhir, misalnya seperti ini. Nah, kalau Y ini disimbolkan seperti huruf Y ya. A kepada E bisa berkomunikasi, B kepada E berkomunikasi. Tetapi masing-masing ini istilahnya E bisa dengan 2 orang ya, dengan 2 orang, tetapi A tidak bisa dengan B ya. A hanya dengan E.
Begitu seterusnya, ada yang memiliki konsekuensi dia bisa dengan 2 orang, ada yang hanya dengan 1 orang ya, hanya dengan yang 1 orang. Nah, ini hampir mirip ya dengan komunikasi tunggal. Bentuknya adalah A dan B, interaksi antara 2 orang ya, 2 orang seperti itu. Nah, yang relatif ini nanti muncul secara banyak di dalam realitas apa istilahnya organisasi adalah Grapevine ini. Artinya begini, bisa saja satu sumber ini kemudian sambung menyambung, begitu seterusnya, mirip dengan chain juga ya, tetapi ini masing-masing bisa berinteraksi secara bebas. Dalam bahasa saya, kalau mereka lagi mengisukan sesuatu yang sifatnya sentimental ya, sentimental itu biasanya maaf kalau bahasa saya adalah gosip ya, gosip, dan ini menyebar dengan sangat cepat. Ini biasanya digunakan oleh kelompok bawahan ya, oleh kelompok bawahan, sehingga ini sifatnya adalah komunikasi yang sifatnya adalah informal. Ini penjelasannya dari yang tadi. Oke, kita lanjutkan. Lalu apa dari sekian banyak bentuk komunikasi tersebut, mana yang bisa dimanfaatkan oleh manajemen dan mana yang bisa difasilitasi oleh manajemen? Karena bagaimanapun manajemen melakukan aktivitas komunikasi itu juga dalam rangka menggali informasi apa yang diinginkan oleh anggota, sekaligus dipertemukan dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Nah, ini misalnya Y dan Star tadi ya, ternyata ini konsekuensinya ini menjadi bagian dari komunikasi yang terpusat ya, yang tersentralisasi. Nah, kalau ini berkaitan dengan kepentingan manajemen, maka ini ketika ada problem-problem ya penyelesaiannya akan lebih cepat ya, lebih efektif juga. Tapi mohon maaf, ini biasanya anggota itu cenderung tingkat kepuasannya itu kurang atau rendah. Kebalikannya dari Z dan Star adalah O dan Chen, ini adalah yang didesentralisasikan, maka biasanya penyelesaiannya akan cepat kalau diserahkan kepada anggota atau kepada follower. Oleh karena diserahkan kepada anggota ya, maka tingkat kepuasan dari anggota kelompok ya cenderung lebih tinggi. Nah, kalau Grapevine yang tadi saya sebut sebagai informasi yang sangat cepat, ini juga ternyata kalau dari kacamata manajemen itu akan efektif jika mereka manajemennya itu ya dalam rangka untuk memperoleh kira-kira apa yang diinginkan. Berarti ini akan menjadi penyedia umpan balik yang sangat komprehensif ya, dari para follower ya, para anggota, dibandingkan dengan ini ada rasa iwuh, pekiwuh dan lain sebagainya. Baik, nah selain bentuk atau alur atau arah komunikasi, ternyata komunikasi jenisnya juga bisa dibedakan menjadi internal dan eksternal. Nah, saya hanya mencoba memperlihatkan bagaimana skema arah komunikasi itu bisa terjadi. Ini kalau di internal, terlepas dari bentuk yang tadi sudah saya sebutkan, ini biasanya yang utama adalah ada vertikal, ada horizontal dan diagonal. Ini yang vertikal ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah sifatnya adalah commanding, dalam rangka memberikan perintah atau directing, seperti itu. Tetapi kalau dari bawah ke atas ini vertikal ya, ini dalam rangka untuk melakukan pertanggungjawaban seperti itu. Dan biasanya ini hubungannya dengan rentang kendali manajemen ya, seperti itu. Nah, kalau horizontal ini garis horizontalnya ya antar divisi begitu atau antar anggota, ini bisa terjadi dan pun timbal balik seperti itu. Nah, kalau diagonal ini jadi bisa saja misalnya wakaf kurikulum langsung kepada kesiswaan, kepada ruang wali kelas bisa kepada kosma atau kepada kelompok atau bahkan bisa langsung kepada
anggota. Ini skema komunikasi internal. Nah, bagaimana dengan komunikasi eksternal? Komunikasi eksternal di dalamnya tetap membingkai komunikasi internal tadi. Berarti di sini ya. Nah, ini berarti secara kelembagaan ya, secara kelembagaan atau manajemen dalam hal ini lingkungan memberikan tekanan-tekanan atau kan memberikan pengaruh atau organisasi nanti yang akan memberikan pengaruh kepada lingkungan. Itu skema komunikasi eksternalnya. Baik, setelah kita mengetahui berbagai hal tentang bentuk dan tentang skema komunikasi yang ada di internal maupun eksternal organisasi, kita coba lihat kira-kira faktor apa yang bisa mempengaruhi tinggi rendahnya komunikasi. Kalau berbicara tentang faktor, berarti pengaruh itu bisa ke kanan, bisa ke kiri, artinya bisa positif, bisa negatif. Positif itu akan mempertinggi kinerja organisasi, kalau negatif itu cenderung akan mengurangi atau istilahnya mengecilkan pencapaian tujuan organisasi. Nah, faktor yang pertama berkaitan dengan sumber, berkaitan juga dengan penerima. Kira-kira sumbernya dari mana, ini akan memberikan pengaruh, termasuk penerima. Penerima itu orang yang mudah dipahamkan atau orang yang cenderung diberi informasi tapi rentan menolak dan lain sebagainya. Ini juga akan mempengaruhi kinerja komunikasi dan pada akhirnya kinerja organisasi. Nah, yang berikutnya adalah salurannya atau istilahnya media yang bisa digunakan. Ini nanti berkaitan dengan proses mengencode ya, Nah, kalau pesan ini berarti yang informasi itu sendiri yang akan diberikan ya, informasinya informasi yang krusial, informasi yang biasa-biasa saja atau informasi yang rutin itu juga bisa memberikan pengaruh terhadap keefektifan komunikasi. Lanjut, nah ini hambatannya. Hambatan ini bisa karena adanya gangguan itu bisa teknis, bisa gangguan person ya, human error dan lain sebagainya, atau ada kepentingan dari siapa ya, tergantung. Kalau kepentingannya manajemen mungkin itu bisa dimobilisasi, bisa langsung oke, tapi kalau kepentingannya individu dalam tanda kutip, nah itu yang biasanya melipir. Kepentingan dalam bahasa yang lain adalah motivasi ya, jadi hampir mirip. Kemudian juga ada prasangka, orang sudah mengasumsikan, misalnya si penerima atau bahkan juga si pemberi pesan sudah mengasumsikan, wah itu biasanya si A kalau diberi informasi ngeyelan, atau sebaliknya yang si A itu wah biasanya kalau si Anu pemimpin memberikan informasi ke saya biasanya sudah punya suudon terlebih dahulu misalnya. Ini berarti berkaitan dengan prasangka. Ini juga bisa menjadi hambatan komunikasi itu sendiri. Oleh karena itu yang patut menjadi titik kritisnya dalam konteks kita mengefektifkan proses komunikasi di dalam organisasi adalah kita mencoba mencari tahu apa yang menjadi sumber dari hambatan. Oh iya, bisa saja yang pertama karena informasinya tidak lengkap sehingga pesan yang ditangkap juga menjadi tidak lengkap, tidak sebagaimana yang seharusnya menjadi tujuan dari komunikasi itu sendiri. Terus kesimpulan yang terlalu cepat. Orang yang menyimpulkan bisa maknanya di sini adalah si penerima pesan ya. Jadi tidak komprehensif, atau tadi justru informasi yang mau disampaikan berasal dari simpulan informasi yang sudah diolah oleh manajemen tetapi ternyata belum cukup komprehensif atau analisisnya belum cukup bagus, tapi sudah didelivery kepada si anggota organisasi. Nah, atau pesannya itu digeneralisasikan, padahal pada kasus-kasus tertentu ada informasi tertentu yang itu hanya berhak atau istilahnya hanya digunakan untuk situasi tertentu itu juga. Dan prasangka tadi sama ya seperti di hambatan, ternyata ini malah menjadi sumber hambatan, atau stereotip tadi ya, stereotip jadi label si Anu ngeyelan dan lain sebagainya. Atau yang sering banyak muncul ini adalah halo effect. Jadi keakraban antara pemberi
pesan, bisa pemimpin terhadap bawahan dalam tanda kutip, kemudian juga akan menimbulkan makna yang berbeda. Misalnya pemimpin yang punya teman bawahan, nah menyampaikan informasinya dengan dengan gaya yang informal, maka dikiranya itu hanya rasan, misalnya seperti itu. Ada proyeksi, jadi ada istilahnya ramalan ya, ramalan yang tidak akurat ya, ini juga bisa menjadi sumber hambatan dari proses komunikasi. Atau norma individu, karena bagaimanapun organisasi itu di dalamnya mewadai sekian banyak individu yang masing-masing berangkat dari latar belakang budaya yang berbeda, yang masing-masing juga memiliki norma yang berbeda-beda. Ini juga bisa menjadi sumber hambatan bagi si organisasi ketika melaksanakan proses komunikasi. Demikian sekilas stimulus instruksional pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.